Banyak sekali teman-teman senior dan para orang tua yang pernah menjalani operasi katarak memiliki pengalaman seperti ini. Mengapa setelah operasi penglihatan menjadi sangat terang, namun seiring berjalannya waktu, pandangan mata mulai kabur lagi? Saya yakin, reaksi pertama dari banyak teman-teman adalah, celaka. Jangan-jangan operasinya tidak berhasil? Jangan-jangan kataraknya tumbuh kembali? Apakah uang jutaan rupiah yang saya keluarkan sia-sia? Hati pun menjadi cemas dan panik, bukan begitu? Tetapi hari ini, saya harus dengan sangat serius mengungkap sebuah kebenaran yang semua dokter mata tahu, tapi mungkin tidak punya waktu untuk menjelaskannya secara detail kepada Anda. Katarak sama sekali tidak mungkin kambuh. Penglihatan kabur yang muncul kembali setelah operasi Anda sebenarnya memiliki biang keladi yang lain. Biang keladi ini saya sebut sebagai pembunuh kedua pasca operasi katarak. Mereka sangat licik, seringkali saat kita lengah, mereka diam-diam mencuri kembali cahaya yang sudah susah payah kita dapatkan. Video hari ini bertujuan untuk merombak total pemahaman Anda. Saya akan membawa Anda untuk mengenali wujud asli dari 3 pembunuh kedua ini. Memberitahu Anda bagaimana mereka merusak bagian dalam bola mata kita. Dan yang terpenting, saya akan mengajari Anda cara menangkis serangan mereka untuk menjaga baik-baik penglihatan jernih yang kita peroleh setelah operasi, agar uang yang telah dikeluarkan dan rasa sakit yang ditahan tidak menjadi sia-sia. Jika Anda tidak ingin cahaya yang telah kembali direnggut lagi, jika Anda tidak ingin kembali cemas dan berada dalam bahaya karena tidak bisa melihat dengan jelas, maka video ini wajib Anda tonton sampai selesai. Sebelum video ini dimulai secara resmi, jika Anda peduli dengan kesehatan mata diri sendiri dan keluarga, silahkan klik tombol subscribe berwarna merah di bawah layar, dan aktifkan juga lonceng kecil di sebelahnya. Jika Anda menyukai topik yang kita bagikan hari ini, silakan juga ketik jaga cahaya mata di kolom komentar di bawah untuk memberikan doa terbaik bagi diri sendiri dan juga dukungan terhangat untuk saya. Baik, kita segera mulai. Sebelum kita mengungkap para pembunuh kedua ini, kita harus meluangkan sedikit waktu untuk memahami kembali mata kita yang telah dimodifikasi melalui operasi ini dari sudut pandang yang baru. Banyak orang memahami operasi katarak secara sederhana sebagai mengganti lensa kamera. Perumpamaan ini sangat visual, tetapi tidak sepenuhnya akurat. Mata kita lebih mirip seperti sebuah sistem home theater yang canggih. Lensa kristalin alami kita yang keruh adalah lensa proyektor lama yang buram. Operasi katarak adalah proses mengganti lensa lama tersebut. Dan lensa intraokular buatan yang ditanam adalah lensa proyektor baru yang super jernih dan berteknologi tinggi. Tapi jangan lupa, retina dan makula di bagian terdalam mata kita lah yang sebenarnya merupakan layar proyektor paling berharga yang bertugas menerima gambar. Sekarang masalahnya muncul. Anda baru saja mengganti lensa proyektor dengan kualitas 4K terbaik, tetapi jika layar proyektor Anda sendiri sudah menguning, rusak, bahkan berjamur, menurut Anda apakah gambar yang diproyeksikan bisa jernih? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, kita harus memahami satu konsep inti. Operasi katarak hanya menyelesaikan masalah lensa, tetapi tidak dapat memperbaiki masalah layar dan juga tidak dapat menghentikan seluruh sistem home theater kita dan komponen-komponennya untuk terus menua seiring waktu. Jika Anda memahami poin ini, Anda akan mengerti mengapa penglihatan yang kembali kabur setelah operasi seringkali bukan disebabkan oleh lensa baru yang kuat dan tahan lama itu, melainkan karena telah terjadi perubahan baru lainnya di dalam mata kita. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita akan secara resmi mulai mengungkap para biang keladi. Mohon dengarkan baik-baik dan lihat apakah masalah yang Anda hadapi disebabkan oleh salah satu pembunuh ini. Pertama, mari kita bahas pembunuh nomor 1. Ini juga merupakan pembunuh salah sasaran yang paling umum dan paling mudah diatasi. Apakah gejala Anda seperti ini? Penglihatan tidak menurun secara tiba-tiba, melainkan perlahan dan bertahap menjadi kabur. Terasa seolah-olah ada lapisan kabut atau kaca buram di depan mata. Kontras menurun, warna tidak lagi cerah. Di bawah cahaya terang, misalnya saat melihat lampu mobil di malam hari, terasa sangat silau dan sensasi pendar cahaya lebih parah dari sebelumnya. Jika Anda merasakan hal-hal di atas, maka selamat. Kemungkinan besar yang Anda hadapi adalah yang paling baik hati dan paling mudah diatasi dari ketiga pembunuh ini. Nama ilmiahnya adalah kekeruhan kapsul posterior.
posterior capsular opacification yang biasa kita sebut sebagai katarak sekunder. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini berkaitan dengan proses operasi itu sendiri. Lensa kristalin alami kita terbungkus dalam sebuah kantong transparan tipis seperti plastik pembungkus. Saat operasi, agar memiliki tempat yang stabil untuk meletakkan lensa buatan yang baru, dokter tidak akan mengangkat seluruh kantong ini. Mereka dengan sangat terampil hanya akan merobek bagian depan kapsul, mengeluarkan lensa yang keruh di dalamnya, lalu meletakkan lensa buatan yang baru dengan stabil ke dalam kantong kapsul posterior yang dipertahankan, mirip seperti memasukkan kepingan CD. Desain ini sangat cerdas, tetapi tubuh kita memiliki naluri perbaikan diri yang kuat. Setelah operasi, beberapa sel sisa pada kantong kapsul akan mengira bahwa area ini terluka, lalu mulai bekerja keras, tumbuh dan merayap untuk menambah luka ini. Seiring waktu, sel-sel dan serat yang tumbuh ini membentuk lapisan jaringan parut tipis yang tidak transparan di belakang lensa buatan Anda yang baru. Sekarang Anda paham bukan? Lensa baru Anda sendiri nilainya 120, bersih dan jernih. Tetapi, lapisan plastik di belakang lensa yang berfungsi sebagai penyangga itu sendiri yang menjadi kotor dan berkabut. Cahaya tidak bisa menembusnya, sehingga wajar jika penglihatan Anda menjadi kabur lagi. Di sini, saya ingin mengklarifikasi beberapa konsep penting untuk Anda semua. Pertama, ini bukan katarak kambuh. Katarak Anda tidak akan tumbuh kembali. Kedua, ini bukan kegagalan operasi. Ini adalah reaksi fisiologis pasca operasi yang sangat umum, dengan tingkat kejadian mencapai 20% hingga 30%. Ketiga, ini tidak ada hubungannya dengan harga lensa tanam Anda. Baik Anda menggunakan lensa yang ditanggung BPJS maupun lensa premium paling mahal seharga jutaan rupiah, ini tetap bisa terjadi. Lalu, bagaimana cara menanganinya? Banyak orang takut ketika mendengar perlu penanganan, apakah harus dioperasi lagi? Saya mohon Anda semua untuk 120% tenang. Menangani masalah ini sangat sederhana, seperti pertunjukan sulap. Dokter akan menggunakan teknologi yang disebut YAG laser. Anda hanya perlu duduk di depan alat, seperti saat pemeriksaan mata biasa, dagu menempel, mata dibuka lebar. Dokter akan, melalui alat tersebut, menembakkan laser yang sangat presisi ke lapisan membran yang keruh itu, seolah menembus tanpa menyentuh. Tanpa kontak dengan bola mata Anda, laser akan membuat lubang kecil berdiameter sekitar 3 mm pada membran tersebut. Klik, dan jalur cahaya pun langsung terbuka kembali. Seluruh proses ini tanpa pisau bedah, tanpa bius, tanpa darah, dan tanpa luka. Hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Banyak pasien senior yang setelah selesai langsung berseru, "Wow, terang lagi!" Dan seketika kembali ke perasaan jernih dan cerah seperti sesaat setelah operasi. Jadi ingatlah poin penting pertama. Jika penglihatan pasca operasi menjadi kabur secara perlahan, jangan menakut-nakuti diri sendiri dan jangan terburu-buru mengganti kacamata baca. Tindakan yang benar adalah segera kembali ke klinik mata, beritahu dokter keluhan Anda. Selama diagnosisnya adalah kekeruhan kapsul posterior, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman kecil yang bisa diselesaikan dalam beberapa menit. Selanjutnya, kita bahas pembunuh nomor 2. Ini adalah pembunuh senyap yang paling tersembunyi dan paling berbahaya. Penyakit retina, dasar mata. Apakah gejala Anda seperti ini? Objek terlihat bergelombang atau terdistorsi. Garis lurus terlihat seperti ombak. Muncul bayangan hitam atau titik gelap yang tidak bergerak di tengah pandangan. Tiba-tiba muncul banyak sekali floaters bintik-bintik terbang, seperti hujan hitam, atau disertai kilatan cahaya seperti petir. Atau salah satu sudut pandang Anda seolah tertutup oleh tirai hitam. Jika Anda mengalami salah satu dari gejala di atas, mohon segera saat itu juga tinggalkan semua yang sedang Anda kerjakan. Karena yang Anda hadapi mungkin adalah ancaman serius yang benar-benar mengancam penglihatan. Biang keladinya ada di layar proyektor mata kita, yaitu dasar mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Dasar mata adalah jaringan pekat cahaya di bagian terdalam bola mata kita, termasuk retina dan makula. Ini adalah fondasi dari penglihatan kita.
Banyak orang tua, terutama yang memiliki riwayat penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, atau kolesterol tinggi, pembuluh darah di dasar mata mereka mungkin sudah rusak parah oleh penyakit sistemik ini, bahkan sebelum operasi katarak. Hanya saja, sebelum operasi, karena katarak yang tebal seperti kaca buram itu menghalangi di depan, masalah di dasar mata Anda pun ikut tertutupi, sehingga tidak disadari. Sekarang, setelah kain penutup bernama katarak ini diangkat, masalah serius yang sebenarnya di baliknya pun terekspos sepenuhnya. Pembunuh dasar mata yang paling umum ada beberapa jenis. Pertama adalah degenerasi makula terkait usia AMD. Ini adalah penyebab kebutaan nomor 1 pada orang tua. Penyakit ini menyebabkan munculnya bayangan hitam dan distorsi di pusat penglihatan. Bahkan wajah orang pun tidak bisa terlihat jelas. Kedua adalah retinopati diabetik. Gula darah yang tidak terkontrol dalam jangka panjang akan membuat dasar mata seperti terkena banjir bandang, pembuluh darah kecil pecah, terjadi pembengkakan, dan pada kasus parah bisa menyebabkan kebutaan. Ketiga adalah ablasio retina. Ini adalah kondisi darurat mata yang setara dengan stroke. Ketika retina terlepas dari dinding bola mata seperti wallpaper yang mengelupas, jika tidak segera dioperasi untuk ditempelkan kembali, penglihatan akan hilang secara permanen. Munculnya banyak floaters dan kilatan cahaya adalah sinyal daruratnya yang paling penting. Jadi, ingatlah poin penting kedua. Jika penglihatan kabur setelah operasi disertai dengan distorsi gambar, bayangan hitam permanen, floaters dalam jumlah banyak, atau kilatan cahaya, ini sama sekali bukan masalah sepele. Ini sangat mungkin layar proyektor Anda yang rusak. Segera pergi ke unit gawat darurat, UGD Rumah Sakit Mata. Waktu adalah penglihatan. Terakhir, kita lihat pembunuh nomor 3. Ini adalah pengganggu yang paling umum dan mudah diabaikan, sindrom mata kering. Apakah gejala Anda seperti ini? Mata selalu terasa kering, perih, mengganjal, seperti ada pasir di dalamnya. Mudah lelah, pegal, dan ingin sekali memejamkan mata untuk beristirahat. Sensitif terhadap cahaya, merasa tidak nyaman di tempat terang, dan penglihatan terasa naik turun, tidak stabil. Seringkali saat bangun pagi bisa melihat dengan jelas, tetapi menjelang sore atau malam hari, pandangan mulai kabur lagi. Jika keluhan Anda terutama seperti di atas, maka yang Anda hadapi adalah si pengganggu yang paling umum, yaitu sindrom mata kering. Bagaimana ini bisa terjadi? Permukaan bola mata kita dilapisi oleh lapisan tipis yang terdiri dari minyak, air, dan lendir yang disebut lapisan air mata tear film. Lapisan ini seperti selaput pelindung dan pelumas alami bagi mata kita. Operasi katarak itu sendiri sangat aman, tetapi selama proses operasi, cairan desinfektan, kontak dengan alat, dan sayatan kecil di kornea akan mengganggu stabilitas lapisan air mata ini untuk sementara waktu. Ketika lapisan pelindung ini menjadi tidak utuh dan tidak merata, gerbang pertama masuknya cahaya ke mata menjadi terganggu. Pembiasan cahaya menjadi tidak mulus, yang secara alami akan membuat citra yang terbentuk menjadi kabur. Ciri khas utama dari kekaburan ini adalah fluktuatif. Saat Anda berkedip, lapisan air mata yang baru terdistribusi secara merata untuk sementara, mungkin penglihatan akan jernih sejenak, tetapi akan cepat kabur kembali. Lalu, bagaimana cara mengatasi si pengganggu ini? Menangani mata kering sebenarnya seperti merawat kulit kita yang kering, membutuhkan kesabaran dan hidrasi yang berkelanjutan. Pertama, gunakan air mata buatan secara teratur. Minta dokter untuk meresepkan air mata buatan yang tidak mengandung pengawet. Poin pentingnya adalah gunakan secara teratur, bukan menunggu sampai mata tidak nyaman baru diteteskan. Sama seperti memakai lotion tangan, harus terus-menerus dilembabkan. Kedua, perhatikan detail dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan AC atau kipas angin di dalam ruangan meniup langsung ke wajah. Jangan terlalu lama menonton TV atau bermain ponsel. Secara sadar, perbanyaklah berkedip. Ketiga, kompres hangat adalah spa terbaik. Setiap pagi dan sore, gunakan handuk hangat sekitar 40,45 derajat Celcius. Pejamkan mata dan kompres selama 5 hingga 10 menit. Ini membantu kelenjar meibom di kelopak mata kita untuk mengeluarkan minyak berkualitas baik yang akan menstabilkan lapisan air mata kita. Jadi, ingatlah poin penting ketiga. Jika setelah operasi mata terasa pegal, perih, dan penglihatan naik turun,
Jangan panik dulu. Kemungkinan besar hanya karena mata terlalu kering. Lakukan pelembapan dan kompres hangat dengan baik, sebagian besar masalah akan teratasi. Baiklah teman-teman, setelah mengungkap ketiga pembunuh kedua ini, kita seakan telah memegang peta pertempuran untuk melindungi penglihatan. Selanjutnya, saya akan mengajarkan Anda 5 aturan emas paling penting. Selama Anda bisa mematuhinya dengan disiplin, cahaya yang sudah susah payah didapatkan ini akan menemani Anda lebih lama dan lebih jauh. Aturan emas pertama adalah, jadikan kontrol rutin sebagai agenda wajib di kalender Anda. Banyak orang setelah operasi berhasil merasa dunia sudah aman dan tidak pernah kembali untuk kontrol. Ini adalah kesalahan terbesar. Anda kehilangan kesempatan emas untuk mendeteksi dini kekeruhan kapsul posterior dan penyakit dasar mata. Disarankan untuk kontrol rutin pada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun pasca operasi. Setelah itu, setidaknya lakukan pemeriksaan dasar mata lengkap setahun sekali. Aturan emas kedua adalah anggap kacamata hitam sebagai jimat pelindung Anda saat keluar rumah. Setelah mengganti lensa dengan yang baru, mata akan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Sinar ultraviolet di bawah matahari adalah pembunuh tak terlihat yang mempercepat penuaan makula kita. Disarankan, baik saat cuaca cerah maupun mendung, setiap kali keluar rumah pakailah kacamata hitam berkualitas yang dapat secara efektif memblokir sinar UVA dan UVB. Ini bukan untuk gaya-gayaan, ini untuk melindungi layar proyektor Anda yang berharga. Aturan emas ketiga adalah berikan mata hak untuk pulang kerja dan beristirahat. Setelah operasi bisa melihat dengan jelas, banyak orang mulai balas dendam dalam menggunakan mata. Nonton drama seri, membaca novel, bermain ponsel menjadi lebih lama. Mohon patuhi dengan ketat prinsip gunakan mata 30 menit, istirahat 5 hingga 10 menit. Saat istirahat, pastikan untuk berdiri dan melihat ke kejauhan lebih dari 6 meter untuk membuat otot mata benar-benar rileks. Aturan emas keempat, ingatlah bahwa penyakit lama di tubuh adalah masalah besar bagi mata. Poin ini harus saya tekankan berulang kali. Gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi adalah 3 musuh utama kesehatan dasar mata. Mohon patuhi instruksi dokter penyakit dalam Anda, minum obat tepat waktu, dan lakukan monitor secara teratur. Jangan berpikir bahwa masalah mata bisa diselesaikan hanya oleh dokter mata. Jika indikator dari penyakit dalam tidak terkontrol, sekeras apapun usaha dokter mata, hasilnya tidak akan maksimal. Aturan emas kelima adalah belajar memberi makan mata dengan tabir surya dari dalam. Perbanyak makan sayuran hijau tua serta makanan yang kaya akan lutein dan zeaxanthin seperti bayam, kangkung, daun ubi jalar, jagung, kuning telur, dan lain-lain. Mereka seperti tabir surya alami untuk mata, membantu menyerap cahaya biru yang berbahaya. Pada saat yang sama, perbanyak juga asupan makanan kaya omega 3 seperti salmon, kembung, dan sarden. Ini membantu melawan peradangan dan memperbaiki kondisi mata kering. Baiklah teman-teman, pembahasan kita hari ini tentang penglihatan kabur pasca operasi katarak selesai sampai di sini. Kita harus mengerti bahwa operasi katarak bukanlah garis finish. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah garis start yang baru. Keberhasilan operasi hanya membantu Anda menyingkirkan penghalang di depan mata, membawa Anda kembali ke lintasan dunia yang jernih. Tetapi selanjutnya, dalam maraton, untuk mempertahankan penglihatan yang jernih ini, apakah Anda bisa berlari jauh dan stabil, itu bukan lagi bergantung pada dokter, melainkan pada diri Anda sendiri. Gaya hidup Anda setelah operasi, kebiasaan makan Anda, apakah Anda melakukan kontrol rutin hal-hal kecil yang tampaknya sepele ini? Sedikit demi sedikit sedang menentukan apakah di masa depan Anda bisa terus melihat cucu Anda tumbuh besar dengan jelas atau kembali terjerumus ke dalam dunia yang kabur. Mohon jaga baik-baik cahaya yang telah Anda peroleh dengan susah payah. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada semua kerabat dan teman di sekitar Anda yang pernah menjalani operasi katarak. Satu pengingat tulus dari Anda mungkin bisa menjadi pelita yang menyelamatkan mereka dari kebutaan kedua. Kita bertemu di video berikutnya.